أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه والتابعين إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan kepada kita karunia-karunia-Nya, nikmat-nikmat-Nya yang tidak mungkin kita untuk menghitungnya. Tetapi kewajiban bagi kita ialah hanya mensyukuri semua karunia dan nikmat-nikmat Allah itu semua. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai karunia dan nikmat-Nya, di antaranya adalah nikmat sehat, kelapangan hidup kita. Alhamdulillah kita berada di sebuah negara yang aman, makmur. Maka kita patut mensyukuri segala nikmat ini agar nikmat ini tetap langgeng ada pada diri kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang selanjutnya yang baru,
dan Allah meridhoi kita atas syukur itu semua. Maka bersyukurlah kita kepada Allah, hadirin rahiman rahimakumullah, agar kita mendapatkan nikmat yang langgeng, nikmat yang baru dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam. Nikmat kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala selalu mentauhidkan Allah dan beribadah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam hendaklah lidah kita, bibir kita selalu basah bersalawat kepada beliau yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi kita melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat satu salawat, Allah akan berikan kepadanya 10 rahmat. Masyarul muslimin rahiman wa rahimakumullah, bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah bagaimana kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari kita, dan saling mewasiatkan ketakwaan antara kita, yaitu kita hendaklah selalu meningkatkan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat ketakwaan. Masyarul muslimin rahiman rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa diri kita secara khusus dan umumnya anak Adam tidak akan lepas dari kesalahan dan dosa. Seperti yang Allah sebutkan, atau seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis qudsi dari Abi Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hambaku, sesungguhnya kalian adalah selalu melakukan kesalahan siang dan malam. Kita semua tidak ada yang bisa lolos dari kesalahan dan dosa di setiap kehidupan kita sehari-hari. Siang dan malam kita selalu melakukan dosa dan kesalahan. Kata Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam hadis ini, "Wa ana aghfiru dzunuba jami'a." Dan ketahuilah wahai hambaku, akulah yang mengampuni dosa semuanya, seluruhnya. Maka mohon ampunanlah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Masyarul muslimin rahiman rahimakumullah, anak Adam ialah semuanya pelaku kesalahan, selalu melakukan kesalahan. Kullu ibni Adam khata'un, kata Nabi, setiap anak Adam selalu melaksanakan kesalahan. Dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan ialah kita yang melakukan, itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan kita. Hadirin rahiman rahimakumullah, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, baik dia orang muslim ataupun orang kafir. Semua mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah, yang mentauhidkan Allah, yang berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih utama untuk melakukan hal-hal atau wasilah yang menyebabkan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana siapapun yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan juga lebih-lebih dia akan mendapatkan kebaikan akhirat. Ampunan atau maghfirah ialah diambil dari kata mighfar. Itu hal yang akan melindungi diri kita. Artinya ialah apabila kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menutupi as-satru, artinya akan menutupi dosa-dosa kita,
akan menutupi aib-aib kita di dunia dan juga di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan at-tajawuz, akan melewati kesalahan-kesalahan kita dengan tidak mengazab dan menyiksa kita di dunia ataupun di akhirat nanti di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang ketiga ialah Allah akan membalas kita dengan pahala yang besar, yaitu dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga. Itulah ampunan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh para ulama. Sehingga tidak ada manusia yang beruntung ialah dikala dia melakukan kesalahan, maka segera dia mohon dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahannya. Karena dia berarti telah menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghaffar, yang Maha Pengampun, dan juga dia telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma." Dan jika mereka memohon ampunan, dan jika kalian memohon ampunan kepada Tuhan kalian, kemudian kalian bertobat kepadanya, yumatti'kum mata'an hasana, niscaya dia akan memberikan kesenangan kepada kalian dengan kesenangan yang baik sampai masa yang ditentukan. Di sini hadirin rahiman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa siapapun hambanya yang memohon ampunan kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan banyak fadilah, yaitu keutamaan dan keuntungan bagi kita. Yang pertama ialah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan 3 tadi, yaitu ditutupi keaib keburukan kita di dunia dan di akhirat, dijauhkan kita dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak cukup sampai di sana hadirin, Allah juga akan berikan kepada kita kesenangan dunia. Yumatti'kum mata'an hasan, artinya adalah Allah akan berikan kelapangan hidup kepada kita di saat kita di dunia. Itulah manfaat kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Kata Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, Nuh berkata, "Faqultu astaghfiru." Maka kata Nabi, aku berkata, "Istaghfiru rabbakum." Mohon ampunanlah kalian wahai kaum-kaumku kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia Maha Pengampun. Kapanpun kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni. Tapi tidak cukup sampai di sana. Allah Subhanahu wa taala juga akan berikan kepada kita kesenangan dunia, kelapangan rizki, dengan kita selalu mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada kita dari langit hujan yang deras, yaitu rizki yang melimpah. Jika kita selalu mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki kita akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan, akan memberikan kepada kita harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah juga akan berikan tanah-tanah kita, tanah-tanah yang subur, sehingga Allah tumbuhkan di negara kita itu kebun-kebun, dan Allah alirkan sungai-sungai. Itulah manfaat kita memohon ampunan kepada Allah hadirin rahimana rahimakumullah. Dan ulama menyebutkan bahwa ada 3 sebab besar. Siapapun yang melakukannya, dipastikan dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah seperti yang disebutkan dalam hadis qudsi dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Yang pertama kata ulama, sebab kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala ialah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan mengharap doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengharap segala kesusahan hidup kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan meningkatkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kata ulama, manfaat doa ialah di samping kita mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat dengan dikabulkan doa kita oleh Allah untuk kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat, kita juga telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berdoa kepada Allah, maka dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tidak boleh kita memalingkan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita memalingkan doa kepada kuburan, karena doa adalah sebuah ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka wa la ubali." Wahai anak Adam, wahai kita semua, khitab untuk kita semua, apabila kalian berdoa kepadaku, kata Allah, dan mengharap doa kalian diijabah, dan mengharap segala keinginan kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan rojak kita, memenuhi rongga-rongga hati kita, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan aku tidak peduli seberapa banyak dosa kalian. Inilah manfaat doa. Maka perbanyaklah doa, hadirin rahimana rahimakumullah. Karena tidak mungkin kita berdoa kecuali diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Umar bin Khattab berkata, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Ibnu Majah, "Inni la ahmilu hammal ijabah." Aku tidak mementingkan tentang dikabulkannya doaku. Tetapi kata Umar, "Walakin hammad du'ai fa in ulhimtu ad-du'a fa innal ijabata ma'hu." Tetapi yang paling penting bagiku, kata Umar, bagaimana aku diberikan hidayah oleh Allah untuk berdoa kepada Allah. Bagaimana aku bisa rajin-rajin berdoa kepada Allah. Karena kata Umar, kalau sudah berdoa, urusan ijabah pasti otomatis dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita memperbanyak doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang kedua, hadirin rahiman rahimakumullah, sebab kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ialah kusratul istighfar. Selalu memperbanyak istighfar. Dimanapun dan kapanpun, di waktu dan tempat yang diperbolehkan oleh syariat untuk memperbanyak zikir, di antaranya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibn Adam, law balaghat dzunubuka ana as-samai." Wahai anak Adam, andai dosamu tembus ke langit, thumma astaghfartani, kemudian engkau memohon ampunan kepadaku, ghafartu laka wala ubali, dan maka aku kata Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang sangat banyak itu, dan aku tidak peduli berapa banyak dosa-dosamu. Maka perbanyaklah istighfar, hadirin. Karena dengan kita memperbanyak istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kita semua, melimpahkan rizki kita, memperbanyak anak kita, memberikan harta yang luas, harta yang banyak dan yang halal, menyuburkan tanah-tanah kita dan mengalirkan sungai-sungai kita. Sehingga dikala kita melakukan salat istisqa, hal yang harus kita lakukan ialah hanya memperbanyak istighfar. Karena itu adalah salah satu sebab turunnya hujan, dan dosa adalah salah satu sebab Allah menghentikan hujan bagi kita semua. Kemudian yang terakhir, hadirin rahiman rahimakumullah, kata ulama ialah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dua hal tadi yang disebutkan adalah zikrul khas, penyebutan secara khusus, dan ini adalah penyebutan secara umum. Yaitu adalah siapapun yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan dia kembali menghadap Allah, walaupun dia membawa dosa sebesar bumi atau sebanyak debu di bumi, tetapi di dalam dosa-dosa itu tidak ada satupun dosa syirik. Itu dia adalah manusia yang mentauhidkan Allah, tetapi di sisi lain dia banyak melakukan keburukan dan dosa. Yaitu seorang mukmin fasik tetapi muwahhid, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Maka rugilah bagi seseorang yang selama hidupnya selalu melakukan kesyirikan, berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada kuburan, memakai jimat, mendatangi dukun-dukun, percaya dengan ramalan dan tahayul, dan dia meninggal dunia dan tidak tobat dari itu semua, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ya ibn Adam, lau ataitani biqurabid dunya khataya, wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan sebesar bumi dosa atau sebanyak debu di bumi kesalahan, la tusyriku bi, dan engkau tidak menyekutukan aku dengan syai'an, dengan suatu apapun di antara dosa-dosamu yang banyak itu tidak ada dosa syirik, la ataituha biqurabiha maghfiratan, niscaya kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan datang kepadamu dengan semisalnya ampunan. Ini menunjukkan hadirin, tidak ada sebab yang paling besar untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali ialah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa astaghfirullaha wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Masyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ada sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang meninggal dunia dengan membawa banyak dosa. Tetapi di antara dosa-dosa itu tidak ada satupun dosa syirik. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosanya, yaitu disebut dengan hadis bitaqah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusahu birajulin min ummati ala yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq, bahwa akan dihisab salah seorang dari umatku di hadapan seluruh makhluk dan dia memiliki 99 catatan keburukan. Setelah dia diinterogasi atau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memiliki satupun kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu memiliki satu kebaikan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah bitaqah, yaitu secari kertas yang di sana ditulis tulisan la ilaha illallah. Yaitu orang ini meninggal dunia dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala walaupun dia memiliki banyak dosa, tapi dosa-dosa itu adalah selain dari dosa syirik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku ampuni seluruh dosa-dosamu. Dan Allah Subhanahu wa taala intinya Allah memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang memiliki keinginan, yang berharap ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kenikmatan di akhirat kecuali kita melihat dan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala ada dua syarat. Yang pertama adalah melakukan amalan soleh, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun dalam peribadahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun ya qadiyal hajat ya al-ghaffar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Gaza. Allahumma qawwi shawkatahum wa saddid ramyahum wa thabbit aqdamahum wa kun lahum 'aunan wa nasr wa tamkina ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih wulata umurina
اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى وقرب إليهم أهل الخير والناصحين وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير